Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya banggakan, rekan-rekan mahasiswa dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, kami dari bidang kemahasiswaan akan membagikan informasi perihal etika-etika yang berlaku di Stikes Utama Abdi Wisada Tulungagung sebagai salah satu bentuk upaya kami dalam membentuk karakter mahasiswa untuk menjadi mahasiswa yang berkarakter unggul dan berkepribadian luhur. Saudara-saudara mahasiswa, panduan etika dan akademik ini telah diatur di dalam standar yang ada di Stikes Utama Abdi Wisada Tulungagung. Namun demikian, pada kesempatan ini kami akan mendeskripsikan atau menjelaskan secara spesifik kepada seluruh mahasiswa agar lebih mudah dipahami dan kemudian mudah untuk diaplikasikan. Baiklah, langsung saja. Pada kesempatan kali ini kita akan membagi etika mahasiswa ini menjadi dua bagian, yaitu etika akademik dan non-akademik. Pada part yang pertama, etika akademik mahasiswa ini sebetulnya sudah berlaku secara umum kepada seluruh mahasiswa di Stikes Utama Abdi Wisada Tulungagung sebelum memulai akademik. Apa saja yang menjadi etika dari mahasiswa dalam kategori akademik ini? Yang pertama yaitu mahasiswa wajib untuk melaksanakan registrasi keuangan. Jadi seperti yang sudah kita laksanakan sebelumnya, sebelum mahasiswa melaksanakan mengambil kartu rencana studi, maka mahasiswa wajib melaksanakan registrasi keuangan dengan besaran yang telah ditentukan dari institusi melalui edaran yang telah didistribusikan kepada seluruh mahasiswa. Saudara-saudara sekalian, registrasi keuangan ini tentunya tidak menjadi tanggung jawab saudara secara pribadi saja, tidak, tapi ini menjadi tanggung jawab bersama orang tua kalian atau wali mahasiswa. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada seluruh mahasiswa untuk kiranya perihal registrasi keuangan ini dapat dimusyawarahkan bersama keluarga. Kemudian setelah mahasiswa melaksanakan hari registrasi keuangan, maka mahasiswa wajib melaksanakan hari registrasi akademik, yaitu KRS, di mana salah satu syaratnya adalah mahasiswa sudah harus selesai registrasi keuangan. Saudara-saudara sekalian, kerap kali kita jumpai permasalahan perihal registrasi keuangan, entah itu belum mampu bayar sebagian, dan lain-lain. Dan untuk itu perlu kami tegaskan bahwasanya kebijakan-kebijakan yang ada di Stikes Utama Abdi Wisada Tulungagung sudah diatur dan disesuaikan dengan kemampuan mahasiswa. Oleh karena itu, apabila terdapat kendala, maka silahkan mahasiswa menghubungi dosen pendamping akademik untuk mencari solusi bersama-sama. Tahap yang ketiga, etika yang ketiga yaitu mahasiswa wajib melaksanakan bimbingan dengan pembimbing akademik. Bimbingan akademik ini setidak-tidaknya adalah dilakukan 2 kali dalam 1 semester, dan di dalamnya adalah membahas perihal persoalan apa yang dihadapi oleh mahasiswa. Oleh sebab itu, kami sampaikan kepada seluruh mahasiswa, jangan enggan untuk menghubungi dosen PA. Karena sejatinya dosen pendamping akademik itu disusun dan ditetapkan adalah untuk mendampingi proses belajar mahasiswa agar mahasiswa dapat menyelesaikan studinya dengan baik, tepat waktu, dan dengan nilai yang memuaskan. Etika yang keempat yaitu mahasiswa melaksanakan perkuliahan secara atau sesuai dengan kalender akademik. Setelah saudara-saudara melaksanakan registrasi, saudara pasti akan diberikan kalender akademik, yang mana kalender akademik itu menjadi tuntunan kita untuk proses-proses pembelajaran yang akan kita jalani. Nah, ikuti alur itu. Masih kerap kita jumpai mahasiswa tidak memahami kalender akademik ini, sehingga minggu ini waktunya ujian UTS, minggu depan waktunya praktik, dan seterusnya. Itu masih banyak mahasiswa yang belum paham. Dan dengan diadakannya pembinaan etika untuk membentuk karakter mahasiswa ini, kami harapkan persoalan-persoalan tersebut tidak muncul kembali nanti.
Karena sebagai pribadi yang baik, kita harus belajar dari kekurangan-kekurangan kita sebelumnya. Tidak mungkin sesuatu hal itu langsung lahir sempurna. Pasti ada kekurangan. Tapi setiap persoalan pasti ada jalan keluarnya. Itu yang harus kita yakini dan harus kita laksanakan bersama. Kalender akademik ini selain menjadi tuntunan, ini juga sebagai pedoman saudara dalam mencapai target belajar saudara. Setiap individu memiliki target belajar. Dia ingin lulus berapa tahun, dia ingin mendapatkan nilai apa, mahasiswa ingin bekerja di mana. Tentunya ada standarisasi tersendiri yang mana kitalah yang lebih tahu tentang apa yang kita inginkan tersebut. Nah, dengan mengikuti proses perkuliahan ini dengan baik, setidak-tidaknya adalah ada peningkatan persentase kemungkinan keberhasilan saudara. Meskipun tidak semua keberhasilan itu 100%-nya ditentukan dari hasil perkuliahan. Masih ada faktor lain. Misalkan dari etika saudara, dari karakter saudara, dari kemampuan saudara berinovasi. Tapi setidak-tidaknya perkuliahan ini memiliki persentase yang besar dalam menentukan keberhasilan saudara dalam belajar. Berikutnya yang kelima, yaitu mahasiswa melaksanakan kewajiban akademik. Kewajiban akademik itu meliputi penyelesaian tugas, penyelesaian nilai, penyelesaian bimbingan. Penyelesaian tugas. Tugas ini diartikan sebagai tugas di dalam mata kuliah atau tugas yang diberikan kepada mahasiswa untuk memberikan tambahan nilai atau mengujar kekurangan ataupun yang lainnya. Berikutnya penyelesaian nilai. Ketika saudara sudah berproses, bimbingan, pembinaan, perkuliahan, maka saudara harus memastikan bahwasanya nilai saudara ini sudah masuk. Contoh, ada mahasiswa yang mengikuti pembinaan. Proses pembinaan dilalui, tapi proses pelaporan tidak dilaksanakan. Tidak menghubungi dosen yang bersangkutan, tidak melaporkan, tidak menyerahkan surat yang telah diberikan akademik, maka nilai kemungkinan belum akan masuk, sehingga di akhir nanti akan muncul nilai 0, belum masuk. Nah, itu sangat merugikan saudara, sehingga hal-hal inilah yang harus menjadi concern saudara, perhatian saudara untuk kebutuhan saudara sendiri. Dan yang ketiga yaitu penyelesaian bimbingan. Bagi saudara-saudara yang mendapatkan bimbingan atau pembinaan, maka ikuti proses sesuai dengan ketentuan. Jangan pernah menunda pembinaan, apalagi ngolor waktu karena hal-hal yang tidak penting. Misalkan mahasiswa tidak kooperatif, tidak menghubungi dosen, menghubungi sekali kemudian hilang, baru kembali lagi 3 bulan selanjutnya, kembali lagi 4 bulan selanjutnya, 5 bulan selanjutnya, atau semester depannya. Yang dirugikan pada kondisi ini adalah bukan hanya mahasiswa, institusi sangat diragukan. Kenapa demikian, Pak? Institusi dirugikan karena akan mengurangi nilai skor keberhasilan belajar, yang itu akan berdampak kepada seluruh penilaian dari institusi Stikes Utama Abdi Syada Tulungagung, utamanya pada saat akreditasi. Saudara-saudara sekalian, akreditasi menjadi tanggung jawab kita bersama. Mahasiswa punya kontribusi dan peranan yang besar, karena bukan hanya institusi yang dinilai, bukan hanya pengelola, tapi juga mahasiswa. Jadi kami mohon kooperatif, kesadaran saudara, kolaboratif, dan tentunya komunikatif. Baik, itu untuk akademik yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, semoga ini memberikan manfaat bagi saudara-saudara sekalian untuk proses belajar selanjutnya. Kami akhiri, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.